Regie, spacchiamo il culo. Aspettiamo. Non possiamo caricare. Gas! Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dias. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan tentang unjuk rasa paling berdarah sepanjang masa yang terjadi di tahun 2001 ketika KTT G8 digelar. Pada awalnya demo berjalan dengan lancar dan damai, tetapi setelah ditunggangi kaum anarkis, masa aksi unjuk rasa jadi terprovokasi. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan rakyat Italia. Di antara mereka muncul kelompok demonstran bernama Black Bloc. Tak cukup dengan orasi dan bentangan spanduk, kelompok ini nekat merusak properti pemerintah hingga membakar kendaraan. Salah satu anggotanya yang bernama Etienne sampai terpental akibat ledakan dari sebuah mobil yang dia lempar dengan bom molotov. Untuk mengatasi kerusuhan, ratusan polisi anti huru-hara diterjunkan. Beruntung, Etienne dan temannya berhasil melarikan diri dari kejaran aparat. Kerusuhan ini dilatar belakangi kekecewaan demonstran terhadap konferensi G8 yang digelar di Genoa, Italia. Mereka menganggap KTT G8 hanya menguntungkan negara-negara kaya, sedangkan negara berkembang menjadi korban eksploitasi kepentingan mereka. Tercatat, satu orang pemuda tewas saat unjuk rasa terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata. Karena unjuk rasa ini terus berlanjut, seorang jurnalis bernama Luca memutuskan untuk turun ke lapangan demi mendapatkan berita yang lebih real. Karena situasi yang belum kondusif, polisi memburu para pengunjuk rasa yang dituduh menjadi dalang dari kerusuhan ini. Ditemukan kayu dan benda keras lainnya yang digunakan untuk melawan petugas sekaligus merusak fasilitas umum. Tercatat, 23 orang yang kebanyakan mahasiswa ditangkap dan dimintai keterangan. Tak menyurutkan tekad, ribuan lainnya masih melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan hak mereka terhadap pemerintah dan negara-negara anggota G8. Polisi anti huru-hara yang menjaga keamanan menjadi sasaran keberingasan para demonstran yang melemparkan batu. Para aparat ini sudah tidak sabar ingin melakukan perlawanan, tapi komandan batalion yang bernama Mac meminta anak buahnya untuk menahan diri. Dia menilai tidak ada jalan keluar bagi demonstran karena kondisi mereka yang sudah tersudut oleh penghalang dan tebing yang curam. Dia tidak mau situasi ini berubah menjadi pembantaian. Tak sependapat dengan atasan, Mac memutuskan untuk menembakkan gas air mata. Gas! Ribuan demonstran berlarian menyelamatkan diri menghindari efek buruk dari gas air mata. Salah seorang panitia unjuk rasa bernama Marco mengabadikan momen ini. Dibantu teman-temannya, Marco mendirikan base camp di salah satu kampus bernama Dias sebagai media center untuk para pengunjuk rasa. Setelah kerusuhan tersebut, polisi menemukan beberapa bom molotov yang belum digunakan. Botol-botol itu mereka simpan untuk bukti. Ketika sebuah mobil polisi melintasi kampus tersebut, para demonstran yang sedang berkumpul langsung menghadangnya. Bahkan salah satunya melemparkan sebuah botol. Masuk ke kampus ini, tidak ada yang tahu jika Etienne dan beberapa temannya adalah anggota Black Bloc. Di kampus ini juga, para pengunjuk rasa yang datang dari luar kota bahkan luar negeri datang berkumpul. Begitupun dengan Lucas dan beberapa reporter lainnya datang di lokasi ini. Mereka yang akan menginap di kampus ini harus mengisi data terlebih dulu, termasuk seorang pria tua yang bermaksud mencari putri temannya ikut nebeng tidur di sini. Malam itu, anggota Black Bloc berkumpul di sebuah kafe tanpa menggunakan atributnya. Sebenarnya, polisi sedang memburu mereka karena perbuatan anarkis yang mereka lakukan seringkali memancing ribuan demonstran lainnya. Di lokasi yang berbeda, para polisi sendiri sedang merencanakan untuk mengobrak-ngabrik lokasi persembunyian Black Bloc.
Meskipun tidak memegang foto atau identitas para pelaku, polisi sepertinya tidak peduli. Malam itu, ratusan aparat langsung bergerak ke kampus Dias. Etienne dan anggota Black Bloc lainnya yang sedang nongkrong di depan warkop terkejut melihat kedatangan para polisi. Tak mau menjadi korban penangkapan, mereka meminta izin si bapak pemilik untuk bersembunyi di dalam. Awalnya dia menolak, namun setelah melihat banyaknya polisi dan kasihan dengan nasib mereka, si bapak mengizinkan mereka untuk bersembunyi sementara dia menutup warungnya. Sementara itu, demonstran lainnya berlarian masuk ke dalam kampus lalu menutup gerbangnya. Tak ada lagi kata ampun, satu persatu mereka ditangkap dan dipukuli. Dari atas gedung, penangkapan brutal ini diabadikan seorang pengunjuk rasa. Kepala Batalion Max yang tidak setuju dengan penangkapan ini tidak bisa berbuat banyak. Karena ini kisah nyata, sesekali diperlihatkan video aslinya saat kejadian. Meskipun gerbang dan pintu dikunci rapat, bukan hal yang sulit bagi para polisi anti huru-hara ini untuk mendobraknya. Para pengunjuk rasa yang sedang beristirahat terkejut dengan kedatangan ratusan aparat ini. Meskipun mereka sudah mengangkat tangan dan tidak melakukan perlawanan, tetap saja para polisi melakukan pemukulan. Si bapak tua yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan aksi para pengunjuk rasa tak luput dari sasaran aparat. Bahkan, Lukas yang seorang reporter ikut menjadi korban. Beruntung, Marco yang sebelumnya pergi dengan pacarnya lolos dari penangkapan. Tapi tetap saja dia dilarang untuk masuk kembali ke dalam kampus. Temannya Alma dan puluhan lainnya yang berada di media center sudah cemas karena polisi sebentar lagi akan naik ke lantai ini. Mereka mengangkat tangan berharap polisi-polisi itu tidak akan mengajarnya. Tapi tetap saja puluhan polisi anti huru-hara ini memukuli mereka tanpa ampun. Diam-diam, seseorang dari mereka merekam kejadian tersebut lalu menyembunyikan kameranya. Tidak ada ruangan yang dilewatkan, dimanapun mereka sembunyi, dihajar. Saking kerasnya pukulan, Alma menyaksikan temannya tidak sadarkan diri. Kepalanya bocor, darah sampai mengalir deras. Dan tiba-tiba, seorang oknum polisi kembali memukul hidung Alma. Marco dan beberapa temannya yang berada di luar Dias meminta semua orang untuk datang ke sini melakukan protes kepada aparat. Nasib sial mesti diterima pula oleh seorang pengunjuk rasa yang sedang bersembunyi dengan temannya. Pria itu babak belur, habis dipukuli rame-rame oleh aparat. Tak sampai di situ, tabung pemadam disemprotkan kepada pria tersebut. Melihat anak buahnya dari regu lain yang sudah keterlaluan, Mac menghentikan mereka. Basta! Basta! Fermatevi, basta! Setelah mereka semua keluar, Mac mengizinkan Alma dan temannya untuk membawa temannya yang terluka parah itu ke dalam ambulan. Entah masih hidup atau tidak, beberapa dari mereka tidak sadarkan diri hingga tidak bergerak sama sekali. Keberingasan para oknum polisi ini sudah di luar nalar. Tidak ada hak asasi manusia lagi yang mereka pedulikan. Rupanya, sebelum penyerangan itu dilakukan, para aparat dan pemerintah ini sudah melakukan koordinasi untuk menangkap mereka semua setelah unit patroli polisi diserang di depan Dias. Bahkan sebelumnya, salah seorang petinggi aparat mengusulkan untuk melemparkan gas air mata ke dalam sekolah tersebut. Tak terbayangkan akibat yang akan jauh lebih buruk. Setelah penyerbuan ke sekolah tersebut, para demonstran yang dianggap dalam kondisi sehat dimasukkan ke dalam mobil tahanan.
Sedangkan mereka yang terluka parah dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Ratusan pengunjuk rasa lainnya berdatangan melakukan protes terhadap tindakan polisi yang semena-mena. Terlihat si bapak tua yang mengalami patah tulang di bagian lengannya. Perwakilan pemerintah datang untuk melihat langsung situasi di dalam kampus. Tak dipungkiri, polisi menemukan beberapa senjata berbahaya yang kemungkinan besar digunakan dalam kerusuhan. Tapi faktanya, seorang oknum polisi yang saat itu menemukan bom molotov di pinggir jalan, diam-diam menyelundupkannya ke dalam kampus sebagai alibi polisi terhadap serangan ini. Mereka tidak sadar beberapa kamera demonstran merekam tindakan tersebut. Juru bicara pemerintah menyebut banyak barang berbahaya yang mereka temukan sebagai barang bukti, termasuk seragam milik Black Bloc yang selama ini dituduh sebagai biang dari kerusuhan. Seorang demonstran berteriak, apa yang dikatakannya bohong. Merasa malu, jubir pemerintah ini pergi meninggalkan konferensi pers. Ratusan korban yang terluka parah dibawa menggunakan ambulan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Alma dan temannya yang mengalami luka parah termasuk jurnalis Luka. Seorang demonstran dari luar negeri diam-diam dibawa temannya untuk menghindari penangkapan. Sementara itu, mereka yang dianggap mengalami luka ringan dibawa menggunakan mobil-mobil tahanan. Sesampainya di markas polisi, para pengunjuk rasa ini kembali mendapatkan tindakan kekerasan. Mike yang dari awal tidak setuju dengan tindakan oknum polisi lainnya memilih untuk pergi dari sana. Seakan belum puas, para pengunjuk rasa dipukuli rame-rame oleh puluhan polisi. Di rumah sakit sendiri, para polisi itu justru mengganggu tugas para medis yang sedang berusaha menyelamatkan para korban. Si kakek bahkan menjawab pertanyaan polisi kenapa dirinya berada di kampus itu. Dia menyebut para polisi ini sedang kacau. Lukas yang seorang jurnalis pun harus menjadi korban. Alma dan beberapa lainnya yang dianggap telah mendapatkan penanganan medis kembali diseret untuk dibawa ke markas polisi. Wajahnya ditandai, berbagai barang pribadi seperti kartu identitas dan ponsel mereka dirampas. Setelah itu, Alma dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi para polisi. Pakaiannya dilucuti lalu dipaksa untuk meminum sesuatu. Setelah kampus itu sepi, Etienne dan anggota Black Bloc lainnya masuk untuk melihat langsung sisa-sisa penyerangan paling brutal sepanjang sejarah Italia. Teman wanita menulis poster, jangan bersihkan tempat ini sebagai saksi bisu tragedi paling berdarah. Etienne segera berlari keluar. Dia merasa sedih seharusnya polisi-polisi itu menangkapnya karena dialah Black Bloc yang sebenarnya. Seorang demonstran yang sempat dibawa temannya mengambil kembali handycam yang dia sembunyikan. Benda itu sangat penting karena dia merekam dengan jelas detik-detik penyerbuan ini. Kembali ke sel, mereka yang tidak menuruti perintah polisi akan kembali dipukuli. Luka merasa senang ketika atasan dan rekan kerjanya datang menjenguk. Dia berjanji akan menyiapkan pengacara jika para polisi memang menuntutnya. Bahkan dia akan balik menuntut keadilan kepada polisi yang seharusnya menghormati kebebasan pers yang dilindungi undang-undang. Saat konferensi pers berlangsung, pihak kepolisian memperlihatkan berbagai senjata tajam yang mereka temukan di dalam Dias. Selain itu, mereka mengaku mendapat perlawanan sengit dari para demonstran. 93 orang ditangkap dengan tuduhan tergabung dalam kelompok Black Bloc. Bahkan mereka menunjukkan 2 bom molotov yang mereka anggap bukti paling penting. Padahal itu semua akal-akalan mereka sebagai pembenaran atas tindakan yang tidak manusiawi ini. Alma yang sebelumnya dipaksa untuk mengkonsumsi narkoboy harus mengeluarkan urinnya agar polisi mendapatkan bukti mereka terpengaruh obat-obatan terlarang. Esok hari, Marco membawa ibunya Alma ke penjara untuk melihat putrinya dari balik gerbang. Ditemani puluhan keluarga lainnya, mereka melihat anak-anak dan saudara mereka yang ditangkap aparat masuk ke dalam sebuah mobil tahanan. Situasi yang sangat mengharukan, padahal tujuan para demonstran ini menyuarakan hak rakyat yang tertindas.
Di akhir film, diceritakan orang asing yang tertangkap dikawal ke perbatasan dan diusir dari Italia. Setelah kejadian paling memilukan ini, 29 oknum polisi dari 300 personil yang diterjunkan diadili. 27 dihukum karena memalsukan bukti dan 9 karena penyerangan. 45 oknum lainnya diadili karena pelecehan tahanan di Bolzaneto. 44 orang diadili pula karena penyalahgunaan jabatan. Cukup sekian alur cerita film dari Dia Sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya.